Dasarnya saya mungkin bukan orang yang terlalu ambisius gitu. Saya lebih ke tipikal orang yang menjalani apa yang ada saat ini saja. Saya bisa dibilang juga sebagai perwakilan dari FK, dan ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga, sehingga walaupun dibalik segala ketakutan, kemudian juga segala kesibukan lainnya, saya merasa saya harus menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Mamalah yang membuat saya ini mempunyai motivasi buat menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab. Karena saya melihat mama ini sebagai sosok wanita yang sangat kuat, dimana mama ini kalau mau mengerjakan sesuatu itu pasti harus sampai selesai. Saya merasa bersyukur bahwa di FK Atmajaya ini saya menemukan tempat untuk mengakomodasi diri saya, sehingga saya bisa bergabung dalam senat, kemudian dalam kegiatan mahasiswa lainnya, dan saya bisa bertemu dengan teman-teman yang bisa membantu saya untuk berkembang lebih lagi, sehingga saya bisa menjadi seperti saat ini. Yang membuat saya selalu termotivasi dalam hidup ini sebenarnya waktu meninggalnya mama, waktu melahirkan saya. Nah, meninggalnya mama itu membuat saya sadar bahwa pengorbanan dari mama tersebut harus ada artinya, dan itu harus membuat saya menjadi something dalam hidup ini. Menjadi something itu sebenarnya bisa diawali dengan mencari sebenarnya minat kita itu apa sih, kita kepengennya apa sih dalam hidup ini. Karena saya yakin begitu saya memilih sesuatu yang saya suka, saya nggak akan terbeban dalam menjalaninya, walaupun itu susah sekalipun. Sempat mendapatkan info juga kalau misalnya di Atmajaya itu ada beasiswa akademik. Kalau misalnya prestasi kita bagus, IP kita tinggi, kita bisa dapat potongan kuliah. Nah, saya memikirkan jalan untuk saya menempuh pendidikan di FTB adalah dengan mendapatkan beasiswa tersebut. Sebenarnya awalnya cuman iseng-iseng aja, kalau misalnya kalah ya udah, yang penting udah nyoba, kalau misalnya menang ya syukurlah. Tapi begitu keluar pengumuman, oh ternyata saya masuk ke 20 besar, di situ adalah momen saya pikir saya harus fight. Saya suka mencoba berbagai jenis kegiatan, bahkan di bidang-bidang yang bahkan saya itu sebenarnya saya nggak gitu yakin gitu saya bisa begitu. Badan kita ini bahkan bukan punya kita gitu, ini dihadiahkan oleh Tuhan. Apa yang sudah dihadiahkan kepada saya mungkin nggak dihadiahkan pada kalian, tapi semua orang saya yakin memiliki hadiah tersebut. Coba temukan hadiah tersebut, lakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati. Saya akhirnya masuk ke UKM LKMM, latihan keterampilan manajemen mahasiswa, yang biasanya kami sebut dengan LEKEM. Nah, di LEKEM ini ada satu sesi yang pembicaranya itu membicarakan tentang masa depan gitu, tentang impian. Dan yang berbicaranya adalah senior yang lulus cepat, memang sudah bekerja, dan dia menonjol sekali dari segi akademis, dan di LEKEM juga terkenal memiliki kinerja yang luar biasa bagus. Seiring berjalannya waktu, merasa tidak terlalu menonjol di akademis, sehingga keinginan untuk ikut putra-putri kampus atau mahasiswa prestasi ini dan ikut asisten dosen, saya merasa ya udah, saya tutup. Nah, sudah selesai di LEKEM, saya tetap lanjutkan impian saya untuk bisa berkontribusi di fakultas. Nah, keterlibatan saya di situ adalah menjadi asisten psikolog. Dengan terlibat di Biro Layanan Psikologi selama kurang lebih 1 tahun ini, ternyata terbuka kesempatan yang selama ini saya pikir udah nggak akan terwujud gitu, yaitu untuk jadi asisten dosen. Waktu itu akhirnya terbuka kesempatan untuk menjadi asisten dosen metodic test. Ketika menjalani perkuliahan, ketika menjalani organisasi, kadang-kadang terasa berat dan capek. Tapi ketika ingat lagi kepada tujuan awal kenapa ada di situ, sekalipun semangatnya turun, kita pasti akan tetap mau terus berjuang, tetap mau terus jalan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Ketika saya mendengar kabar bahwa saya diterima di Atmajaya sebagai penerima beasiswa, saya memberi kabar di NIAS bahwa saya lulus, dan keluarga saya sangat bahagia, sangat senang. Bersyukur Atmajaya peduli terhadap pendidikan. Selama saya kuliah di Atmajaya, saya tidak menemukan masalah atau hambatan yang berarti. Nah, di Atmajaya itu ada namanya SKP, itu salah satu syarat untuk kelulusan. Kalau mau lulus harus ada batas minimal SKP 15. Tapi kalau saya, SKP saya itu 87 sekarang. Itu udah 87.
Itu karena saya banyak aktif di organisasi. Untuk mencapai atau menemukan masa depan yang cerah, itu pertama dulu perlu perjuangan. Harus berjuang, nggak boleh menyerah. Ketika jatuh harus bisa bangun kembali. Terus kedua, kita nggak mungkin bisa berjuang sendiri. Kita perlu berjuang bersama orang lain. Karena nanti ketika kita mencapai sebuah masa depan yang cerah, itu akan berhubungan dengan orang lain. Artinya apa? Ya, kita harus berjuang bersama mereka. Kita tetap perlu orang lain untuk berjuang dalam hidup. 3 tahun Atmajaya udah mengirim Mawapresnya ke tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya di tahun 2012, syukur kepada Allah, saya bisa tembus sampai ke tingkat nasional. Saya benar-benar percaya itu semua terjadi karena kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Memang dari kecil di keluarga saya yang ditekankan itu etos kerja, prinsip hidup, dan salah satu yang paling besar itu adalah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain karena Tuhan sendiri sudah berbuat baik lebih dahulu kepada kita. Dari BPM, selama 3 tahun berturut-turut, saya belajar menempatkan diri sebagai pemimpin sekaligus sebagai anak buah. Di Everest, kebetulan saya belajar tentang persaudaraan, resiliensi, dan survival saat kita berada dalam satu kondisi menantang yang benar-benar jauh dari kehidupan di kota Jakarta. Di ADC, saya dilatih untuk berdebat dengan terstruktur dalam bahasa Inggris. Well, you cannot be rich, good looking, smart, and having great achievements all at the same time without sacrificing your nap time.